Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channelnya saya, yaitu Agro Farm Deso. Nah, di video kali ini kawan, saya lagi bermain di kandangnya Mas Atok. Beliau ini sukses di breeding domba, dan sebelumnya ini Mas ini yaitu tentang penggemukan, dan akhirnya dia lebih sukses beralih ke breeding. Nah, ini domba-dombanya. Nah kawan, dan saya akan coba tanya-tanya tentang kisahnya Mas Atok ini gimana, dan kenapa kok bisa beralih ke breeding domba. Nah ini kawan, di depan saya ini sudah ada Mas Antok. Mungkin akan menceritakan beberapa pengalamannya dulu yang waktu fattening atau penggemukan dan kurang menguntungkan, dan akhirnya beliau pindah di breeding atau peternak ini, dan mungkin beliau bisa menceritakan tentang sedikit. Mas, dengan Mas Atok ya? Iya Pak. Mas Atok yang beralamatkan di mana Pak? Saya di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, ikut wilayah Gunung Kawi Pak. Ikut wilayah Gunung Kawi. Iya. Itu Masnya itu udah berapa lama Mas untuk breeding domba? Dan kata-katanya dulu itu sempat itu di penggemukan, Iya, dan akhirnya sekarang pindah di breeding. Nah itu gimana kok bisa gitu? Oh, saya Pak, kan di wilayah saya ini kan terkendala untuk pengemukan, terkendala pakan, bahan baku pakan Pak. Jadi ketemunya istilahnya bahan baku pakan mahal. Oh, kendalanya itu cuman di pakan. Iya, di bahan baku pakan sama bibitan. Terkadang kan sulit bibitan, terkadang gitu. Oh, bibitan itu harganya semakin melonjak. Ya. Sedangkan penjualan itu gimana kalau penjualan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau sistem penggemukan itu penjualan itu sistem timbang atau Timbang. Oh, sistem timbang. Timbang. Dan akhirnya Bapak sekarang pindah di Breeding. Akhirnya di breeding. Terus selama breeding ini sudah berapa tahun untuk breeding ini Pak? Untuk breeding ini saya kurang dari setahun. Masih memula lah itu. Terus masalah prospeknya, tahu hasilnya itu lebih gimana jika dibandingkan penggemukan sama breeding? Kalau untuk breeding kan untuk pertama untuk pakan kita kan mudah, istilahnya nggak gitu ngeluarin biaya, asalkan tanam sendiri. Ya kuncinya itu Ya, harus bank punya pakan bank pakan. Ya, bank pakan harus punya. Terus masalah apa ya? Masalah hasil itu untuk penggemukan itu yang saya alami lah. Itu istilahnya puasa dulu Mas, nggak bisa langsung 1 bulan 2 bulan hasil, nggak bisa. Minimal ya 6 bulan lah kita baru merasakan hasil dari jual anak. Kalau untuk pertama kita kan seandainya beli buntingan itu kan misalkan buntingan 3 bulan atau lebih, itu kan lahir baru nunggu 3 bulan kemudian baru jual, berarti kan kita baru puasa 6 bulan. Itu kalau di breeding ya? Iya, sabar dulu gitulah. Kalau udah kita jual anakan berjalan ya per bulan bisa dihitung lah Mas. Itu hasilnya itu bisa bulanan apa ya? Kalau kita harus mendapatkan hasil bulanan itu minimal harus mempunyai indukan berapa Mas? Tergantung kitanya. Seandainya kita targetnya minim, istilahnya cukup 5 ekor cempe atau 6 ekor cempe, itu kan berarti kisaran 30 lah, 30 indukan bisa. 30 indukan itu baru kita menikmati hasilnya itu tiap bulan. Ya. Tapi ya harus puasa dulu Ya, selama 6 bulan 6 Mas. bulan ya.
Itu untuk target, maksudnya kan kalau anaknya cukup satu ekor seandainya lahir per bulan 5 ekor indukan atau 6 ekor indukan kan gitu Mas. Kalau untuk anaknya bisa mencapai 2 ekor, kita kan bisa kalikan, seandainya dimakan 10 ekor per bulan seandainya itu Mas. Nah terus masalah pakan untuk breeding ini itu full hijauan atau ada campuran semacam pakan kering atau silase atau apalah? Kalau saya pakai hijauan sama konsentrat. Hijauan sama konsentrat. Ya, sama pakan kering ya kalau ada bahan baku murah, kalau nggak murah juga nggak dibeli. Yang penting konsentratnya ada terus dicampur sama hijauan. Nah untuk menekan biaya pakan iya, gitu ya. soalnya kan kalau konsentratnya kan untuk nambah nutrisi ya. Biar seandainya yang bunting-bunting biar istilah gizinya tercukupi lah. Nah terus sekarang ini untuk kedepannya ini gimana Mas? Atau mau dibesarin lagi atau rencana? Pasti ada rencana itu. Iya. Untuk rencana Mas, ini saya jual anakan, istilahnya bibitannya. Oh berarti sekarang Masnya menyediakan bibit-bibit. Ya rencana gitu. Untuk pejantan saya ada 3 jantan yang ada, yaitu F1 Dober sama Texel sama Merino. Itu pejantannya. Ya. Untuk kalau indukannya Mas, itu Kalau kan indukan itu kan ada jenis-jenisnya itu kan macam-macam. Misalkan yang paling prospek untuk yang paling cepat berkembang itu yang jenis apa Mas? Kan ada kayak Texel, Merino, Garut atau apa gitu. Kalau prospek kayaknya ya tergantung Pak. Kalau ini saya kan pakai cross Texel biar anaknya biar lumayan lah, maksudnya pertumbuhannya biar cepat gede, biar maksimal gitu. Itu nggak tahu gambarannya hasilnya gimana, pinginnya gitu. Hasilnya kan kita belum tahu. Yang itu yang kecil-kecil itu kan itu yang dari pejantan ini, itu dengan indukan Garut. Itu dari indukan Garut Ya, sama terus F1 Dober. F1 Dober Sama cross Texelnya belum. Itu yang putih-putih itu yang itu bapaknya yang itu. berarti kita kalau mau breeding itu harus yang diutamakan itu pejantannya Mas ya. Pejantan bagus, indukannya biasa nggak masalah. Biasa nggak masalah Ya. Nah berarti kalau Masnya nyiapin apa, mau menyediakan bibit-bibit itu mungkin bisa itu Mas, nomor telepon mungkin mungkin bisa. ada salah satu apa penonton ataupun viewer ingin pesen dombanya atau gimana gitu, nomor Bisa, teleponnya bisa. Untuk nomor teleponnya saya WA-nya 081 081 80 50 50 21 493. 493 Iya. dengan Bapak Ato Nggih. yang beralamatkan Di Desa Banglan, Kecamatan Wonosari, Gunung Kawi. Malang Pak. Nggih. Oke kawan, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.